Halo, Aluxer, apa kabar hari ini? Jika Anda terus memantau pasar dan mengikuti berita, Anda mungkin benar-benar khawatir hari ini bahwa investasi Anda berisiko. Tagihan Anda akan lebih sulit dibayar jika inflasi naik lagi, dan pekerjaan Anda bisa jadi taruhannya. Begini, kami memahami kecemasan, stres, dan kekhawatiran yang muncul akibat ketidakpastian seputar uang, dan kami di sini untuk memberitahu Anda bahwa semuanya akan baik-baik saja. Meskipun artikel berita yang keluar tampak cukup panik dan menakutkan, seperti yang dikatakan Warren Buffett, berita buruk adalah sahabat terbaik investor. Artinya, jika Anda tahu aturan mainnya, Anda akan menang. Sekarang, catatan tambahan singkat di sini. Kami akan membahas semua ini lebih dalam di aplikasi Alux. Kami akan memberi Anda alat untuk menangani perasaan khawatir, cemas, dan putus asa. Kami akan membahas bagaimana ini akan memengaruhi Anda, bahkan jika Anda bukan investor atau belum memiliki tabungan. Dan kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana dan kapan semuanya dimulai, dan bagaimana hal itu sesuai dengan tren ekonomi. Jika Anda belum memiliki aplikasinya, unduh sekarang, lalu kembali dan pindai kode QR di layar karena kode QR akan memberi Anda diskon 50%, tetapi Anda harus menginstal aplikasinya terlebih dahulu. Anda juga akan mendapatkan uji coba gratis selama 7 hari, dan kami jamin Anda akan menyukainya. Oke, beberapa pelajaran yang akan datang minggu ini adalah 2 bagian tentang memenangkan permainan kehidupan dan cara menggunakan AI untuk berhasil dalam pencarian kerja dan menyusun resume. Baiklah, mari kita kembali ke topik, dan sebagai pengingat, ini bukan nasihat keuangan. Oke, ini hanyalah strategi solid yang kami peroleh selama bertahun-tahun mengamati pasar dan mengamati banyak orang kaya dan cara mereka berinvestasi. Baiklah, mari kita mulai. Berikut adalah 15 strategi untuk berkembang saat saham anjlok. Jadi, pertama-tama, raih peluang. Ada yang bilang ini bukan crash, sahamnya cuma obral. Ini bisa jadi waktu yang tepat untuk beli dan tahan karena saat harga turun, dengan waktu yang cukup, harga akan naik lagi. Waspadai dead cat bounce, yaitu saat harga saham turun dan pulih untuk waktu yang singkat sebelum turun lagi. Sebuah studi Wells Fargo menunjukkan bahwa rata-rata pengembalian 13 bulan setelah pasar kosong adalah 43%. Jadi, belilah hanya jika Anda tahu bahwa Anda akan mampu menahan saham itu untuk sementara waktu. Jika Anda bisa melakukannya, Anda akan melihat beberapa keuntungan besar. Pada saat yang sama, suku bunga hipotek juga lebih rendah. Saat ini berada di angka 6,7% dan diperkirakan akan turun lebih jauh, jadi pembayaran Anda akan lebih murah. Ini saat yang tepat untuk mengajukan permohonan. Sekarang, apakah ini koreksi pasar atau resesi yang akan datang? Di satu sisi, Federal Reserve memutuskan untuk mempertahankan suku bunga tinggi meskipun inflasi mendekati targetnya. Laporan pekerjaan AS menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Terjadi overvaluasi di sektor teknologi dan Jepang menaikkan suku bunga untuk mencegah mata uangnya jatuh, yang semuanya menyebabkan kepanikan dan aksi jual di kalangan investor. Sementara di sisi lain, tingkat pengangguran 4,3% bukanlah indikator resesi. Bahkan aturan SAM yang dikembangkan oleh ekonom Claudio Sam untuk memprediksi resesi berdasarkan tingkat pengangguran, yang biasanya dianggap cukup akurat, mengatakan data pengangguran tidak menandakan resesi. Pertumbuhan pendapatan perusahaan masih cukup kuat. S&P 500 menunjukkan 75% perusahaan melaporkan pendapatan di atas estimasi dan kebijakan Federal Reserve saat ini memiliki ruang untuk pemotongan suku bunga jika terjadi pelemahan signifikan di pasar kerja. Faktanya, analis memperkirakan 2 pemotongan suku bunga masing-masing sebesar 50 basis poin pada bulan September dan November. Jika Anda melihat S&P 500 selama 6 bulan terakhir, penurunan ini tampak seperti gangguan kecil. Namun jika Anda melihatnya minggu ini, tampaknya itu bencana besar. Jadi tentu saja, itu turun, tetapi lebih rendah pada bulan Mei hanya 3 bulan yang lalu. Sebenarnya, kita belum tahu. Ada argumen di kedua sisi di sini. Namun, resesi dan penurunan adalah bagian normal dari siklus ekonomi. Jadi, jika Anda dapat melihat beberapa peluang saat ini, jangan buang waktu dan lakukanlah. Kedua, jangan biarkan emosi Anda menjadi pengambil keputusan. Wajar jika Anda panik saat pasar bergejolak, lakukanlah aksi saat Anda merasa panik,
tetapi jangan duduk dan menjual saham dengan panik. Oke, ini seperti pergi ke supermarket saat Anda lapar. Anda putus asa, jadi Anda bertindak berdasarkan dorongan hati dan memakan apapun yang bisa Anda dapatkan. Ketika tindakan Anda dimotivasi oleh rasa takut, mengikuti orang lain, dan tidak menangani portofolio dan risiko Anda sendiri dengan benar, maka Anda cenderung menjadi impulsif dan melakukan tindakan yang sebenarnya tidak menguntungkan Anda. Lakukan tindakan Anda dari sudut pandang yang logis dan singkirkan emosi Anda. Oke, tetaplah rasional dan tenang dan Anda akan baik-baik saja. Ketiga, simpan sejumlah uang tunai di bawah kasur Anda. Tidak, sebenarnya, jangan lakukan itu. Itu hanya candaan. Anda tidak perlu bertindak sejauh itu. Namun, saat harga turun, uang tunai Anda harus mencapai sekitar 15 hingga 20% dari portofolio Anda. Karena meskipun tergoda untuk membeli saat harga turun, Anda memerlukan cukup uang tunai dalam dana darurat untuk menciptakan penyangga terhadap tekanan atau stres yang mungkin Anda rasakan. Ini akan menjadi jaring pengaman Anda. Jadi, ini penting. Nomor 4, naiki roller coaster. Dalam beberapa kasus, yang terbaik adalah mengencangkan sabuk pengaman dan melewatinya. Anda tidak perlu mengambil tindakan drastis sama sekali. Anda sudah berada di roller coaster, jadi panik dan melompat keluar atau berubah pikiran tentang hal itu tidak akan membantu. Anda dapat menggunakan rata-rata biaya dolar untuk menginvestasikan sejumlah uang tetap ke dalam investasi secara teratur, terlepas dari harga saham. Strategi ini membeli lebih banyak saham saat harga rendah dan lebih sedikit saat harga tinggi, yang dapat menurunkan biaya rata-rata per saham. Seiring waktu, ini membantu mengurangi volatilitas pada apa yang telah Anda beli. Waktu di pasar lebih baik daripada waktu yang tepat untuk menentukan pasar. Investasi Anda akan lebih berharga jika Anda menyimpannya untuk jangka panjang daripada mencoba memprediksi pasar dan apa yang mungkin terjadi. Nomor 5, lindungi karir Anda. Sekarang, salah satu kekhawatiran terbesar selama penurunan ekonomi adalah pikiran tentang kehilangan pekerjaan. Jadi sekarang lebih dari sebelumnya, Anda harus membuat diri Anda berharga bagi perusahaan Anda. Ikuti kursus tambahan untuk meningkatkan keterampilan Anda. Sediakan diri Anda untuk proyek tambahan di tempat kerja. Jika Anda telah bekerja dengan santai, ini harus menjadi motivasi Anda untuk melangkah maju dan menunjukkan kepada tim dan perusahaan Anda mengapa mereka tidak akan sukses tanpa Anda. Dan meskipun mungkin tampak masuk akal untuk bertahan di perusahaan Anda, kenyataannya adalah bahwa perusahaan yang buruk akan gulung tikar ketika terjadi ketidakstabilan ekonomi. Jika Anda merasa bahwa perusahaan Anda saat ini mulai tenggelam, mungkin ada baiknya untuk mulai mencari-cari secara strategis. Kami katakan secara strategis karena ini bukan saatnya untuk langsung bekerja di perusahaan manapun. Perusahaan tersebut harus berkinerja baik meskipun terjadi penurunan yang menunjukkan ketahanannya. Dan meskipun mungkin tampak berlawanan dengan intuisi, beberapa perusahaan masih bersaing untuk mendapatkan talenta terbaik selama masa penurunan. Mereka bersedia menawarkan gaji dan tunjangan yang bagus hanya untuk menarik orang yang tepat. Namun, ini adalah risiko karena karyawan baru biasanya adalah yang pertama diberhentikan selama periode PHK, itulah sebabnya Anda perlu menemukan perusahaan yang menunjukkan pertumbuhan dan stabilitas terlepas dari semua yang terjadi. Pertumbuhan dan stabilitas terlepas dari semua yang terjadi. Nomor 6, jika Anda memutuskan untuk menjual, lakukanlah secara strategis. Ini bukan sel panik, oke, ini adalah sel yang strategis. Anda memangkas stok Anda yang tidak menguntungkan. Dengan kata lain, Anda menjual apa yang tidak menguntungkan Anda. Cegah kerugian terlalu banyak pada investasi yang berkinerja buruk dan tampaknya akan terus menurun. Bebaskan uang tunai untuk membeli saham jika ada peluang yang lebih baik. Seimbangkan kembali portofolio Anda dan tambahkan ke dana darurat Anda hanya untuk berjaga-jaga. Anda akan melihat bahwa beberapa investor dan dana institusional ternama telah menjual kepemilikan saham mereka. Microsoft, Apple, Visa semuanya mengalami aksi jual yang signifikan. Berkshire Hathaway menjual sekitar setengah dari kepemilikannya di Apple pada harga puncaknya. Namun, ini tidak berarti bahwa para investor tersebut keluar dari pasar. Tidak. Ini juga bisa menjadi cara untuk membebaskan uang tunai ketika mereka berpikir akan ada peluang yang lebih baik. Memangkas kepemilikan saham Anda dalam investasi tertentu juga memungkinkan Anda untuk menyeimbangkan kembali portofolio Anda. Apple masih menjadi salah satu kepemilikan saham terbesar Berkshire Hathaway. Bahkan setelah menjual setengahnya, perusahaan ini masih memiliki sekitar 84,22 miliar saham Apple. Sangat penting untuk tidak panik menjual dengan kerugian ketika Anda memiliki kemampuan untuk bertahan sedikit lebih lama. Nomor 7, abaikan kebisingan.
Sekarang, berita dan kebisingan dari orang lain dapat membuat Anda sangat gugup, bukan? Begitu gugupnya sehingga Anda akhirnya mengikuti strategi yang mengacaukan tujuan Anda. Pembaruan berita langsung dan pembawa acara yang terdengar serius dapat membuat Anda merasa seperti, wah, ada sesuatu yang harus Anda lakukan, bukan? Program berita semacam ini akan membuat Anda merasa menonton TV seperti telepon Anda berdering dan diberitahu tentang serangan zombie. Namun, jika Anda memerhatikan setiap artikel dan setiap saran dari teman, Anda akan cenderung mencoba memprediksi dan bereaksi terhadap tren, yang mana hal itu mustahil, oke, dan hal itu bisa menjadi bumerang yang sangat buruk. Fluktuasi yang konstan selama masa penurunan ekonomi berarti Anda dapat membuat satu keputusan yang Anda pikir baik dan aman sekarang, tetapi keputusan itu berubah 180 derajat besok. Anda perlu menciptakan penghalang antara informasi yang Anda konsumsi, apa yang Anda ingat, dan apa yang Anda lakukan. Nomor 8, manfaatkan ekonomi pertunjukan. Selalu baik untuk memiliki uang tambahan yang masuk selama periode yang tidak pasti, jadi pertimbangkan untuk menambah penghasilan Anda dengan pekerjaan lepas. Ekonomi pertunjukan adalah tentang kontrak jangka pendek dan berkembang pesat selama masa penurunan dan resesi ketika pasar kerja tradisional tidak stabil. Dan meskipun ada kekhawatiran bahwa AI dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi pertunjukan, kenyataannya adalah jika Anda tahu cara menggunakannya, Anda akan sangat diuntungkan. Ekonomi ini masih tumbuh pesat, terutama karena keunggulan dalam teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Faktanya, proyeksi menunjukkan bahwa pekerja lepas akan mengambil alih posisi karyawan tetap pada tahun 2028 di AS. Beberapa pekerjaan ekonomi serabutan yang paling populer termasuk menjadi pengemudi untuk aplikasi berbagi tumpangan seperti Uber, layanan pengiriman makanan dan paket, serta desain grafis, penulisan, dan pengembangan perangkat lunak. Dalam beberapa tahun ke depan, pendidikan daring, dukungan perawatan kesehatan, dan pekerjaan di bidang energi hijau dan keberlanjutan seperti pemasangan panel surya dan audit energi akan berkembang pesat. Jadi, jika Anda bisa melakukannya sekarang, lakukanlah. Baiklah, Alexa, cukup sekian waktu yang kita miliki di YouTube hari ini, tetapi obrolan kita berlanjut di aplikasi Alux. Kita akan membahas apa yang harus dilakukan jika Anda berencana untuk segera pensiun, cara memangkas pengeluaran, apakah akan mengambil apa yang oleh para ekonom disebut pelarian ke tempat yang aman, di mana investor berbondong-bondong membeli obligasi dan logam mulia alih-alih saham. Dan ingat, kode QR di layar memberi Anda diskon 50%, tetapi Anda harus menginstal aplikasinya di ponsel Anda terlebih dahulu. Jadi, unduh saja, lalu pindai kode QR-nya, dan uji coba gratis 7 hari itu sudah menanti Anda. Itu saja untuk hari ini, temanku. Sampai jumpa lagi besok. Sampai jumpa, jaga diri Anda.